Nah, jadi kalau kita perbaiki diri kita, ya, mohon maaf, bukan berarti tidak akan kaya, tidak. Berkahnya dulu ditambah oleh Allah. Kalau berkah sudah bertambah, kita sudah baik, tinggal pilih satu dari 4, pilih yang mana? Mau hidup pakai harta, amal solehnya, pakai jabatan, kedudukan, pakai ilmu, atau pakai tenaga. Inilah contoh Khulafaur Rasyidin, dicontohkan pada yang 4 itu. Ya, yang pakai harta Abu Bakar As-Siddiq, turunannya Utsman bin Affan, turunannya Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Dilatih dulu oleh Allah, hartanya ditarik dulu. Abu Bakar ditarik dulu, Abdurrahman bin Auf ditarik dulu, Utsman ditarik dulu. Setelah semua badannya thayyib, setelah paham bisa mengatur harta, bisa mengarahkan harta pada yang baik, diberikan tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi teman-teman yang ingin ibadah lewat harta, silahkan, tidak dilarang. Tapi bagaimana caranya dengan harta itu beramal soleh? Kalau cuma berlomba untuk kaya, mohon maaf, yang sudah kaya banyak, bahkan ada yang abadi dalam Al-Quran. Saking kayanya disebut orang ini hampir seakan-akan memiliki satu benua kekayaannya. Benua dalam bahasa Arab disebut korwah, pemiliknya disebut dengan korun. Saking banyaknya hartanya sampai sekarang masih dicari. Mau kemana? Cari harta karun katanya. Tapi tenggelam juga. Tenggelam juga. Nah, sekarang pastikan, ya, maaf nih. Dapat sepeda belum kenal Allah. Dapat motor belum kenal Allah. Diberikan kendaraan mobil belum kenal Allah. Punya private jet belum kenal Allah. Punya apa lagi harus diberi sampai kenal Allah? Punya apa lagi? Nanti kalau sudah dilatih dengan kebaikan-kebaikan, hartanya ada di tangan orang yang tepat, Masya Allah, jadi masjid, ambulan untuk melayani masyarakat, beasiswa untuk anak-anak sekolah, panti-panti yatim. Ijek, Dodi, tengok itu ke daerah-daerah sana, ada di sana yang butuh perhatian, datang ke sana, dibawa. Berburu pun pilih-pilih, nggak boleh ini ditembak, nggak boleh yang ini dibunuh, nggak boleh membunuh yang sedang hamil. Lihat-lihat, kenapa? Karena Allah perbaiki dulu keadaan tubuhnya sampai thayyib. Setelah bagus, dititipkan apapun itu digunakan pada yang baik-baik. Kedudukan, Umar tidak sekaya Abu Bakar. Tapi ketika keadaannya sudah baik, awalnya tiap hari kalau tak mabok tantang orang, siapa yang berani dengan saya bertemu di Bukit A. Sebelum datang, dia pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama, Umar. Tapi setelah masuk Islam, wa hasuna islamuhu, ya, berubah jadi orang baik, jadi thayyib, Masya Allah, diberikan kedudukan. Tidak ada satu pun apa yang beliau kerjakan kecuali nilainya kebaikan untuk umat manusia pada umumnya saat itu. Beliau orang yang melahirkan teori belusukan, tanpa kamera, tanpa perhatian, tanpa viralisasi. Oleh karena itu orang yang belusukan sekarang disebut sebagai Umar masa kini misalnya. Ya. Tapi dilihat berkahnya mana? Ilmu Ali bin Abi Thalib tidak sekaya Abu Bakar, ya, tidak setinggi tegas Umar kedudukannya. Ya, tapi hebatnya apa? Ilmunya, Allahu Akbar, Masya Allah. Sederhana tapi keilmuannya luar biasa, viral. Tidak juga pandai dalam ilmu, dia gunakan tenaganya. Bilal tidak sepintar Ali, tidak sekaya Utsman, tidak sekuat Umar. Tapi beliau sedikit saja azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi komen. Karena Nabi komen, beliau langsung like and subscribe. Apa komen Nabi? Saya mendengar telapak kaki Bilal di taman surga. Karena suara azannya, aku mendengar telapak kakinya di taman surga. Bilal menyimpulkan, azan aja ke surga, ngapain kaya-kaya Utsman? Jadi orang tuh kalau sudah thayyib fisiknya, dia bisa nikmat hidupnya. Qutu yaumi cukup, yang penting cukup untuk hidup, selanjutnya saya cari akhirat. Tapi dia pilih, kalau mau pakai harta, silahkan. Pakai ilmu, silahkan. Mau pakai kedudukan, silahkan. Pertanyaannya, sampai Anda sekarang hidup, detik ini kita hadir di masjid ini, puluhan tahun hidup, berapa yang sudah menjadi amal soleh, dan apakah bagian tubuh kita sudah thayyib sampai detik ini? Nah, itu jadi